Let's start. Hey yo, apa kabar hari ini kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita kembali lagi dalam acara Tomcast, obrolan anak rantau. Yeay! Well, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sudah punya pengalaman di luar dan di dalam negeri, yang ya konon katanya sudah mulai sukses. Inilah bintang tamu kita, Arna. Hoi. Terima kasih Arna sudah mampir ke podcast kita. Sama-sama. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Oh ya, sebelum kita berbincang-bincang jauh, aku penasaran dengan pengalaman yang pernah kamu jalani sebagai pramugari, betul Ya. kan ya? Betul. Jujur ya, aku juga pengen anakku nanti jadi pramugari. Oh, tidak. Mungkin masa aku jadi pramugari. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang berpikir gimana sih caranya jadi pramugari, gimana sih langkah-langkahnya, harus sekolah atau kayak gimana, harus bisa salto atau gimana. Bisa diceritain nggak? Pertama harus ikut rekrutmen dulu, Rekrutmen. sama kayak lamar kerja, interview. Ini ada sekolahnya apa gimana? Ada sekolahnya, tapi Ah. boleh kok sebenarnya nggak sekolahnya itu. Maksudnya kita ambil sekolah biasa. Sekolah Sekolah negeri, pariwisata di luar. pariwisata, kedokteran, apa aja. Tapi itu sekolahnya kan ada kan? Sekolahnya ada di Jogja. Di Jogja, di Bali belum ada. Belum Ah. ada. Tapi kalau bisa dan memungkinkan sih ikut sekolahnya jauh lebih bagus. Terus kamu jalurnya kayak gimana? Sekolah? Aku atau- sekolah biasa, Ah. pariwisata, terus ikut rekrutmen, udah lolos. Itu apa namanya kan lowongannya itu kita cari di mana, apa kita tanya ke airline-nya atau di web? Biasanya kalau orang yang memang pengen jadi pramugari, mereka udah tahu ada web atau enggak informasi yang kita bisa cari di Google sebenarnya. Atau ada, sekarang kan zaman udah bagus ya, ada Instagram, TikTok, Facebook, fanpage pramugari, itu mereka ngasih informasi kok semua. Atau alumni pramugari yang sebelumnya udah nge-share kalau ada rekrutmen nih di kota ini, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Oh, gitu kan dia intinya bisa di web-web itu kan Bisa, ada ya bisa. di web-web. Terus ceritain dong gimana sih caramu step by step untuk jadi pramugari dari pengalamanmu? Dari pengalaman aku ikut rekrutmen di Lion Air. Itu mereka buka lowongan waktu itu di Bali, rekrutmennya di Bali, interviewnya di Bali. Setelah lolos berbagai tes, itu ke Jakarta untuk sign kontrak, tapi harus bersama orang tua, karena orang tua juga harus sign. Kalau nggak ada orang tua, Mereka nggak mau, kan harus ada orang tua yang mendampingi. perwalian boleh. Boleh, artinya udah setuju dong anaknya, Iya. karena nanti tinggalnya menetapnya tuh di Jakarta base-nya. Tergantung airline ya. Gitu. Terus sampai di Jakarta, setelah sign kontrak itu kita dapat asrama, pelatihan 4 bulan. Selama 4 bulan ini ada belajar kayak gitu terus. Tapi di bulan keempat, bulan terakhir itu ada final test namanya. Di situlah ujian untuk kita bisa dapat license. License tuh kayak izin untuk terbang. Baru kita bisa terbang. Oh, sebelum dikontrak itu ada nggak apa namanya persyaratan secara fisik, apa harus Ada. tingginya sekian? Ada. Nanti pada saat mereka buka lowongan itu udah tertera kriteria untuk cewek apa aja, buat cowok apa aja, tingginya berapa, berat badan minimal berapa. Habis itu kalau bisa sih tidak ada luka atau cacat fisik, mata, bahasa itu terutama harus bisa bahasa Inggris, karena pada saat nanti pelatihan bukunya atau modulnya itu bahasa Inggris penerbangan. Jadi harus benar-benar mantap bahasanya. Iya. Terus kan sekarang umpamanya pas kamu ngeplay ke sana, terus secara fisik kamu udah lulus. Terus setelah itu baru disetujui buat kontrak. Iya. Pas sebelum ke kontrak itu ada interviewnya juga kan? Ada. Interview. Interview pertama tes tinggi sama berat badan. Itu fisik. Yang kedua itu tes bahasa Inggris secara langsung nih sama orang-orang dari airline-nya. Terus yang ketiga kita tes psikologi. Yang keempat itu medical.
medical, iya dari mata, gigi, tulang, semuanya lah pokoknya full body. Terus lulus itu baru Iya. ke Jakarta buat sign kontrak. Sign kontrak. Nanti dijelasin di situ gajinya berapa, keuntungan atau benefitnya apa aja, kontraknya berapa lama gitu. Terus kalau mau resign caranya gimana, gitu aja. Terus setelah dikontrak apa kita langsung bisa terbang atau masih Enggak. latihan? Kan pelatihan dulu 4 bulan. Jadi habis kontrak itu lagi, waktu itu sih pengalaman aku habis sign kontrak, besoknya itu udah masuk di asrama. Kita udah dikasih tahu kamar mana sama siapa, habis itu hari pertama ngapain aja, perkenalan, ambil seragam dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti belajar di situ. Pada hari pertama kita udah dapet jadwal nih selama 4 bulan ke depan apa aja kegiatannya, terus pelajaran apa aja yang bakal kita dapat. Biasanya di sana tuh ngapain aja? Sama kayak sekolah sebenarnya, belajar di kelas. Habis itu setiap minggu di hari ke-7 itu ujian. Terus liburnya cuma hari Sabtu, hari Minggu kalau nggak salah. Iya, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Enggak, Sabtu Minggu. Setiap hari Jumat ujian, Sabtu Minggunya libur. Gitu. Habis itu kadang ada acara ke bandara. Kan dapat kelas-kelas nih. Satu kelas tuh paling nggak cuma 20 orang aja. Mungkin kayak praktek gitu. Nanti ke bandara dapat pelatihan apa, langsung tes gitu. Selama 4 bulan berturut-turut. Hari Senin belajar sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur. Hari Senin belajar sampai hari Kamis, Jumatnya tes. Sabtu Minggu libur. Gitu. Terus setelah mungkin nggak setelah di karantina, kan karantina mungkin kayak karantina itu kan belajar itu mungkin nggak kita nggak gagal gitu loh. Mungkin yang membuat menjadi gagal itu apa biasanya? Sebenarnya kalau dibilang gagal sih enggak. Misalnya nih pada saat ujian pertama kita nggak, nilai kita tidak mencapai targetnya kan 80 ke atas nih. Nilai kita 70 misalnya, kita dikasih kesempatan untuk ngulang lagi di kelas yang lain. Jadi anggaplah kamu juga pramugari, aku pramugari, kita di kelas yang berbeda, aku A, kamu B. Aku jadwal pertama aku pelajaran A, tapi jadwal pertama kamu pelajaran B. Nanti di switch, jadwal kedua aku B, jadwal kedua kamu A. Jadi kalau misalnya hari pertama aku nggak lolos ujiannya, aku harus ikut di kelasmu ujian karena mata pelajarannya kan sama, cuman beda hari aja, sampai aku bisa mencapai target. Jadi semua tergantung dirimu sendiri. Kalau kamu terus nggak lolos, ya udah. Mereka kan juga punya batas cuma 3 kali lah. Setelah itu belum pernah sih sampai ada yang nggak lolos 3. Pasti bisa kan? Pasti aja dong. Kan di setiap hari belajar gitu-gitu aja kan? Iya, cuman emang agak susah sih. Harus kuat fisik dan mental sebenarnya. Terus setelah 4 bulan lulus. Terus bisa langsung terbang. Bisa. Udah kerja gitu. Di bulan keempat, bulan terakhir itu kita tes yang namanya full test, jadi general test. Apa yang kita pelajarin dari bulan pertama, hari pertama banget sampai hari terakhir banget, itu dites dalam 1 hari. Kayak ujian akhir. Jadi apa yang dulu mungkin udah kelupaan nih, mau nggak mau kamu harus ingat-ingat lagi. Harus belajar lagi. Iya, karena apa yang kita pelajarin itu akan dipakai secara terus-menerus pada saat terbang. Setelah lulus itu dapat sertifikat? Dapat sertifikat terbang itu kan? Dapat izin terbang. Terus jadi kayak name tag kita itu izinnya. Name tag? Iya. Kalau pernah nggak ada pramugari ada kalungnya. Iya. Nah itu izinnya, itu yang izin. Guys. Selain izin di kertas ya, kalau kita nggak bawa itu ya nggak bisa. Biasanya kontrak pramugari itu berapa tahun? Kalau aku dulu 4 tahun. 4 tahun. Tapi waktu pertengahan belajar sempat disaranin sih sama guru ya, kita bilang di guru, instrukturnya dari kedokteran ngajarin ini apa ya, pelajaran tentang kesehatan lah pokoknya. Mereka suruh 2 tahun aja, abis itu resign lah, punya anak dulu, nikah, baru lanjut lagi. Emang bisa gitu?
Bisa, karena selama 4 tahun terbang berturut-turut katanya sih nggak bagus untuk wanita ya, nanti nggak bisa punya anak lah ini itu Iya. gitu gitu. Karena radiasinya. Iya, habis itu tekanan udara juga mempengaruhi sebenarnya, tapi kalau dibilang gagal sih nggak ada ya, mempengaruhi aja. Jadi disaranin 2 tahun, habis itu resign, baru apply lagi. Tapi pada saat apply yang kedua, itu udah bukan pramugari junior lagi, namanya experience pramugari. Jadi udah beda tahapannya, itu lain lagi ceritanya. Nggak usah kayak pertama Nggak apply, usah. nggak usah karantina kayak itu, belajar tuh nggak usah. Tetap aja karantina, tetap aja belajar, cuman jangka waktunya berbeda. Lebih pendek. Mm. Terus kalau pengalaman terbang bisa nggak ceritain pengalaman keseruan yang bisa dialami pada saat terbang itu? Mungkin istilahnya apa ya, pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Aku karena nggak terlalu lama ya, kurang dari setahun, nggak begitu banyak pengalaman juga sebenarnya, cuman beberapa kali terbang. Bedanya aku pada saat jadi penumpang itu beda rasanya pada saat aku jadi kru. Pada saat aku jadi kru itu rasanya kayak aku inget dosa, tapi aku berani. Iya, aku inget dosa tapi aku berani, karena aku berpikir kalau ada sesuatu, aku orang pertama yang harus nyelamatin, bukan aku yang diselamatkan gitu. Iya. Dan aku harus tahu aku harus ngapain, aku ada di mana, posisi aku, tugasku di mana, aku harus ngapain. Jadi itu tuh kayak udah ketanam gitu loh di otak. Mungkin pramugari juga bertanggung jawab dengan keselamatan penumpang kan ya? Iya, Mereka makanya yang waktu pelatihan itu kan kita diajarin evakuasi kurang dari 90 detik. Mau nggak mau, kebayang nggak 90 detik sekian ratus penumpang, kamu harus keluarin. Mau nggak mau, gimana caranya coba? Dan kru itu orang yang paling terakhir harus keluar. Akan jadi pertanyaan besar kalau nanti krunya keluar duluan, tapi masih ada penumpang di dalam. Iya. Banyak kok kasus-kasus kayak gitu kan. Cuman ya balik lagi, mungkin situasinya berbeda kan, kita juga nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Kalau ada yang penumpang yang mau bandel, nggak mau perhatiin yang pas pramugari, Iya. seatbelt di sini. Bener. Kayak teman-teman kalau Ya. ada pramugari lagi instruksiin panduan keselamatan, perhatiin. Jangan main HP ya. Marahin pak. Ini jangan nyalain, kasihan pilotnya. Navigasinya terganggu sebenarnya gitu. Oh, itu Nggak boleh. mungkin sinyalnya yang Nggak ngaruh sama kitanya, tapi ngaruh sama Pilotnya. Secara nggak langsung kan ada pengaruhnya. Iya. Capek nggak jadi pramugari gitu? Sebenarnya enggak. Cuman take off, habis itu pas landing nurunin penumpang, habis itu masukin penumpang lagi, udah kerjaan cuma segitu aja. Pada saat pesawat udah di atas nggak ada kerjaan apa-apa. Kalau dalam sehari itu misalnya kan penerbangan dari Bali Jakarta itu biasanya dalam sehari 24 jam berapa kali bisa kamu terbangnya? Mereka hitungannya berapa landing ya? Oh, berapa kali landing? Tergantung rute sih. Kadang 4 4 kali landing. Bali Jakarta. Enggak Bali Jakarta bolak-balik itu enggak. Bali Jakarta. Bali, Kupang, Surabaya, Kupang lagi, Bali. Oh, muter Atau gitu. enggak dibalik, Mereka nggak pernah bolak-balik gitu? Nggak PP pernah. gitu? Nggak pernah. Harus muter? Iya, maksudnya jalurnya nggak muter sih, tergantung schedule-nya ya kemana kan. Beda pesawat, beda-beda hitungannya. Aku juga nggak tahu cara ngitungnya berdasarkan bensin atau apa, aku juga nggak tahu ya. Cuman schedule yang paling sering itu ya Bali, Surabaya, Kupang. Itu dari Kupang balik lagi Surabaya, balik lagi Bali. Tapi ada kok penerbangan yang misalnya nih Jakarta, Bali, udah menetap lah tuh di Bali, besok baru terbang lagi. Tergantung jam terbangnya, jam berapa mulai terbang. Nah, kita ngomongin terbang. Hmm. Kalau benefitnya berpengaruh nggak sama jam terbang? Maksudnya kan kayak gimana? Kalau berapa kali kamu terbang dihitung juga di salary gitu nggak? Iya, dihitung. Cuman bedanya kalau pramugari dihitung gajinya itu kalau roda pesawatnya udah dibuka kuncinya. Jadi pada saat pesawat Udah parkir biasa. dong, kan parkir nih Iya, pesawat di bandara. Rodanya tuh masih dikunci kan, Iya. biar nggak jalan-jalan tuh pesawatnya.
Tapi kita udah di dalam, sebagai pramugari kita udah dalam, udah prepare, udah bersih-bersih, udah cek alat keselamatan, udah siapin ini itu dan lain sebagainya, tugasnya lah. Habis itu penumpang masuk, itu masih belum dibayar loh, belum hitungan gaji. Terus Pada dibayarnya saat, pas? iya, pada saat nanti oke udah mau take off nih, Oh, pesawat, habis itu roda pesawatnya, udah dilepas. berasa nggak kalau pesawat itu deg? Iya. Pada saat itu baru mulai dibayar. Baru mulai Iya. hariannya baru Kebayang mulai. nggak berapa gajinya? Yang dibayarnya berapa jam, gaji kerja yang kerja gratisannya berapa jam? Oh iya. Anggaplah kita terbang jam 7. Pramugari itu udah harus ada di bandara jam 4, paling nggak jam 3. Jam 7, datanya jam 3. Prepare. Iya, Yang prepare pelampung itu pramugari juga? kita. Nggak ada Jadi tugas lain yang Nggak ada, jadi pramugari itu punya checklist pada saat dia masuk pesawat, briefing sebentar sama pilot, co-pilot sama pramugari yang lain, kalau ada pramugara sama pramugara, kita punya kerjaan masing-masing. Aku pramugari 1, 2, atau 3, atau 4 gitu. Kita punya kerjanya masing-masing, apa aja yang harus aku cek. Gitu, ada checklistnya, nggak bisa sembarangan masuk. Oh ya udah penumpangnya masuk lagi. menarik juga ya jadi pramugari. Oh ya, kalau ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin pengen jadi pramugari atau pramugara, mungkin harus gimana persiapan saat ini? Mungkin mereka lagi sekolah, masih sekolah dan mereka berpikir ingin jadi pramugari, pramugara. Pesan-pesannya tuh? Bagi yang mau jadi pramugari atau pramugara, kalau lagi sekolah, berusaha ikuti pelajarannya dengan baik, terus jaga diri, jaga body, itu maksudnya jangan terlalu gendut, jangan terlalu kurus, kebersihan kulit itu dijaga, putih enggaknya nggak masalah sebenarnya. Terus bahasa, iya jangan bilang, bahasa dan pengetahuan tentang penerbangan itu penting banget, karena nanti pada saat kalian pelatihan itu udah mulai keluar semua. Pokoknya semua tentang penerbangan, kesehatan, CPR, habis itu body language, terus table manner itu penting. Karena itu akan dikeluarin lagi, bakal dikulik-kulik lagi pada saat. Intinya kan mulai dari sekarang jaga diri, rajin-rajin sekolah, jangan begadang terus nanti matanya bermasalah. Kalau pakai kacamata boleh nggak? Boleh, tapi Masih kalau bisa. terbang nggak boleh. Terus Pakai softland nanti. pakai softland. Kalau minus atau plus atau silinder pakai softland harus. Kalau terbang nggak boleh pakai kacamata, kecuali sudah selesai terbang, Mbak. Baru bisa pakai. Pelatihan pun nggak boleh. Pelatihan nggak boleh, harus pakai softland. Nah gitu ya teman-teman yang mungkin pengen jadi pramugari atau pramugara, mulai dari sekarang persiapkan dirimu, jaga diri baik-baik. Oh ya, mungkin boleh tahu nggak gajinya berapa sih? Gajinya tergantung airline-nya sih. Oh Kalau iya, airline perusahaan milik beda-beda. negara, Garuda Indonesia itu beda, mereka ada standarnya. Tapi kalau di Lion swasta itu lain lagi. Gajinya cukup untuk bisa belanja. Nah, lumayan lah artinya kan. Ya. Itu hitungannya UMR nggak ya? Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ya? Nggak ada. Tapi kan bonus-bonusnya dapat kan. Ada. Tapi buat teman-teman yang pengen jadi pramugara, menjanjikan nggak? Kalau sudah yang namanya hobi dan seneng banget, cukup lah artinya duit segitu ya. Gaji dengan gaji yang mereka tawarin itu cukup. Tapi bagi aku secara pribadi jujur masih kurang. Contoh orang. Jujur. Ya tapi nggak apa sih jujur. Untuk yang lebih baik kenapa enggak gitu? Iya, benar. Apalagi untuk anak-anak muda. Tapi mungkin kayak sekarang udah naik deh. Udah naik. Pasti udah jauh lebih bagus kok penawaran. Iya lah. Apalagi zaman dah semakin maju masa Iya, benar. gitu-gitu aja gajinya. Oke lah Ana, terima kasih ya udah datang. Sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada waktu mampir lagi ke sini ya. Sure. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye.